Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Bulan yang baru, pasti ada sesuatu yang baru. Ini bulan yang spesial, Desember, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saya percaya ada sesuatu yang baru juga yang kita akan dapat sepanjang bulan ini di dalam acara Leadership Talk pada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tema daripada bulan ini bicara mengenai koneksi ilahi membawa sukacita besar untuk dunia. Apa dan bagaimana isi daripada percakapan kita sepanjang bulan ini? Mari Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita pada hari ini. Yang tentunya ada narasumber yang tidak asing bagi kita, yaitu yang pertama ada Bapak Gembala Pembina sebagai orang tua kami. Selamat datang Pak, Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak? Baik. Bapak sehat? Luar biasa. Oh, puji Tuhan, terima kasih Pak buat kehadirannya. Dan narasumber kita yang berikutnya adalah Gembala Sidang yang juga kita kasihi, yaitu Bapak Pendeta Daniel Adi Prayitno. Shalom Pak. Shalom. Apa shalom. kabar Pak? Luar biasa. Bapak sehat ya? Puji Tuhan. Dan yang terakhir ini tentunya nggak asing juga buat kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar shalom. Bapak? Kabar baik. Wah, sebagai teolog yang representatif dari STT Pelita Kebenaran, boleh memberkati kita nanti sepanjang sesi ini ya Pak ya. Ya, tanpa membuang waktu lagi Pak Robert sebagai teolog nih Bapak ya, berkecimpung di bidang pendidikan akademis. Pak, tema kita ini kan diangkat dari kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Nah, ayat yang ke-10 berkata begini, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ini rasanya sesuatu yang paradoks. Kenapa kalau kita baca Alkitab selalu berkata jangan takut. Tetapi hari-hari ini, ya, saya tidak tahu di luar sana, tapi yang pasti di Indonesia, ini sesuatu hal yang paradoks mengenai firman ini, di mana dunia hari-hari ini, Indonesia juga menghadapi hari ini sedang menghadirkan situasi yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan yang namanya kekhawatiran. Dan di sisi yang lain maka Tuhan ini ngomong supaya kita itu tidak khawatir. Demikian juga di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 Pak. Saya boleh baca ya Pak. "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Aku," kata Tuhan, "memberikan kepadamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia." Pak, pertanyaannya, as a teolog Pak, dalam dunia yang dipenuhi rasa takut dan kegelisahan, bagaimana kehadiran Kristus itu dapat menghapus ketakutan dan menggantikan atau menghadirkan kesukaan besar di hati manusia yang hidup di zaman modern ini Pak? Ya, shalom. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Kita ke Lukas pasal 2. Yang tentu penulisnya bukan yang lain, adalah Lukas sendiri. Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter, seorang penyembuh. Itu diambil dari sebuah istilah yang disebut oleh Paulus di dalam Kolose 4:14. Dia sebut kepada Lukas ini, dia pakai istilah iatros, yang artinya dokter, tabib, penyembuh yang kekasih. Jadi Lukas adalah seorang dokter yang menulis Injil Lukas secara sistematis, gaya bahasa Yunani yang bagus dan sangat indah. Baik, apa sih keistimewaan daripada Injil Lukas ini? Injil Lukas itu banyak bicara mengenai silsilah. Salah satunya yang kita lihat di sini di pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-38 itu panjang sekali. Lukas bicara mengenai silsilah Yesus ketika Yesus memulai pekerjaannya, lalu dia mulai membahas nama-nama orang, dan khususnya pada ayat yang ke-38 maka di dalam silsilah Yesus ada satu kalimat yang luar biasa yang tidak ditulis oleh para penulis Injil yang lain, yaitu Lukas menulis anak Enos, anak Set, anak Adam, dan yang terakhir adalah anak Allah, the Son of God. Jadi ini luar biasa sekali, dan inilah yang menjadi center pesan Lukas yang menyoroti tentang Yesus sebagai pribadi yang ilahi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang pesan kepada para gembala di ayat-ayat yang kita bahas ini. Yang pertama, kalimat kata jangan takut itu secara general memang pas sekali. Karena pada waktu itu kondisi dunia berada dalam keadaan yang sangat tidak pasti.
bangsa Israel berada di dalam penjajahan Romawi, rakyat kecil tertindas pajak, masa depan suram dan seterusnya. Ini hampir sama dengan keadaan kita zaman sekarang ini. Yaitu ketakutan ekonomi, ketakutan kegagalan, ketakutan masa depan dan seterusnya. Disinilah malaikat itu datang berkata, jangan takut. Yang kedua, jangan takut kepada gembala-gembala ini secara pribadi. Karena tentu mereka dalam keadaan takut pada malam itu. Biasanya berada dalam keadaan sunyi, dalam kegelapan. Tetapi pada hari itu, maka mereka melihat sinar yang begitu terang benderang, yang berkemilauan. Dan tiba-tiba malaikat itu berkata, jangan takut. Karena biasanya di dalam perjanjian lama, kehadiran malaikat itu menakutkan memang. Ada goncangan, pasti ada bawa berita-berita yang menakutkan. Tetapi pada malam itu, berita yang dibawa oleh malaikat itu adalah berita yang sangat menyenangkan. Jangan takut karena dia memberitakan kelahiran seorang juru selamat dunia. Kemudian malaikat berkata, damai sejahtera di bumi. Jadi jangan takut. Oke, yang ketiga tentunya bagi kita semuanya, relevansinya bagi kita pada hari ini adalah jangan takut karena Allah hadir dalam realitas hidup kita. Allah hadir dalam kehidupan kita semuanya. Dalam keadaan kita mungkin mengalami tekanan, kecemasan, kerentanan hidup, jangan takut. Yang berikutnya, jangan takut. Karena sukacita dari Tuhan itu lebih besar daripada kecemasan zaman, masa depan yang tidak pasti dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan takut untuk melakukan hal yang kecil. Karena seperti para gembala ini, mengambil satu langkah yang kecil, begitu dapat pesan dari malaikat, mereka pergi dan mereka mengunjungi dan mereka melihat bayi Yesus yang ada di dalam palungan kandang domba itu. Langkah kecil membuka pengalaman rohani yang besar. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robert. Nah selanjutnya bagaimana dengan Pak Edi? Ya, manusia modern tidak lepas dari persoalan dan tidak lepas daripada tantangan. Semakin zaman itu bergerak untuk maju, maka ada kemajuan yang memang kemudian dialami. Tetapi ada begitu banyak hal yang merupakan tantangan dan juga ketakutan yang dialami oleh begitu banyak orang. Sebagai gembala sidang dan juga seorang hamba Tuhan, maka kita itu melihat bahwa kondisi daripada ketakutan ini banyak dialami baik oleh orang-orang percaya maupun dialami oleh orang-orang pada umumnya. Karena ketakutan ini adalah emosi yang universal yang dimiliki oleh setiap orang. Nanti mungkin Gembala Pembina akan menjelaskan lebih detail mengenai hal ini. Tidak seorang pun juga yang kemudian bisa lepas dari ketakutan. Orang takut akan kematian, orang takut akan masa depan, orang takut akan perlawanan fisik, orang takut kemudian akan bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan kita menghadapi dunia modern dengan begitu macam rupa warna daripada orang yang kemudian mengalami ketakutan. Berita tentang kelahiran Kristus yang kemudian disampaikan oleh malaikat pada lebih kurang 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu membawa satu berita yang merupakan kesukaan. Berita di mana Tuhan ingin memberikan jalan keluar bagi setiap orang karena malaikat menyampaikan bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Jadi setiap orang memerlukan juru selamat di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita kemudian mengalahkan ketakutan? Bagaimana cara kita kemudian melepaskan semua ketakutan ini? Kita memerlukan apa yang disampaikan oleh malaikat, yaitu lahirnya juru selamat di dalam kehidupan kita. Surga tahu apa yang dialami oleh manusia, sehingga kemudian dia memberikan Kristus untuk kita sebagai juru selamat dan melepaskan kita dari semua ketakutan. Inilah berita Natal kita. Gimana Pak? Saat ini kita sedang berada dalam situasi dunia yang dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Karena yang pertama kita melihat bahwa ada resesi ekonomi di seluruh dunia. Kemudian kita mendengar ada deru-deru peperangan. Bencana alam itu terjadi di mana-mana. Sehingga keadaan ini membuat masyarakat itu hidup di dalam rasa takut. Demikian juga dengan anak-anak muda. Di sekolah kita dengar mereka dibully, dan akibat daripada pembulian itu, maka salah satu daripada siswa yang ada di SMA 72 merakit bom dan kekerasan itu terjadi. Dan pemerintah juga melaporkan, hari-hari ini banyak anak-anak muda itu yang terpapar dengan faham radikalisme yang membawa teror dalam kehidupan ini. Nah, namun di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, yang membuat orang menjadi takut. Nah, di sini Kristus lahir dan Kristus membawa suatu pesan di mana Tuhan berkata, jangan takut. Nah, bagaimana cara kita itu mengatasi ketakutan? Kalau kita kembali dan melihat kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, nah maka Alkitab itu menjelaskan kepada kita rasa takut itu lahir daripada dosa. Dan selama ini maka dosa itu dalam perjanjian lama itu hanya ditutupi dengan darah binatang. Tapi dosa itu belum dihapuskan, dosa itu belum dibayar lunas. Dengan kehadiran daripada Tuhan Yesus, maka dosa yang mengakibatkan ketakutan buat banyak orang itu diselesaikan. Yakni pada waktu Kristus itu naik ke kayu salib. Karena pada waktu darah itu tertumpah, maka darah itu yang menguduskan kita, darah itu yang membeli kita, dan darah itu yang membayar lunas semua hutang-hutang kita. Nah, itu yang pertama, bahwa kelahiran daripada Tuhan Yesus itu adalah untuk mengampuni dosa. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengalami sukacita Natal? Very simple. Jadi kalau kita memiliki dosa, kelemahan, kesalahan, akui aja. Tuhan, saya salah. Saya minta ampun. Saya mohon agar Tuhan menguduskan dan menyucikan saya. Saya percaya kalau itu dilakukan, maka ketakutan itu akan sirna dan akan hilang. Dengan hilangnya dosa, maka ketakutan itu juga akan hilang. Nah, yang kedua, setelah kemudian Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan memberkati kita itu dengan kesukaan besar. Saya senang dengan Natal. Seperti hari ini kita lihat semua pakai baju merah. Ya, melambangkan ada satu jadi sukacita, ada suatu hari yang baru, hari yang cerah. Nah, kenapa? Karena berita Natal itu tidak ditujukan kepada ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab. Justru berita Natal yang ada di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua disampaikan kepada gembala, para gembala yang ada di Efrata. Nah, di dalam tradisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, maka gembala itu adalah masyarakat kelas 2. Bukan karena profesinya, tetapi pada umumnya gembala itu tidak bisa dipercaya. Perkataannya tidak dipercaya. Sehingga dalam persidangan, kesaksian daripada para gembala itu tidak akan didengar. Dan tidak akan diperhitungkan. Nah, jadi dengan kata lain, maka gembala itu adalah masyarakat yang terpinggirkan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Robert. Dan yang kedua, bukan hanya gembala, tapi para wanita juga merupakan masyarakat kelas 2. Apabila mereka tampil di persidangan, maka mereka harus menyampaikan segala sesuatu melalui suaminya. Nah, dia nggak boleh tampil. Oleh sebab itu, nah di dalam kitab 1 Korintus juga disampaikan bahwa dalam pertemuan-pertemuan, wanita itu juga tidak boleh menyampaikan secara langsung. Nah, memang tradisi pada waktu itu seperti itu. Ya, jadi mohon maaf pada bagian ini. But, berita Natal dipercayakan justru kepada gembala yang adalah masyarakat yang terpinggirkan, yang tersisihkan, yang terlupakan. Dan kematian Kristus juga dipercayakan kepada wanita, kan luar biasa itu.
di mana orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersisihkan, justru ini yang mendapatkan priority. Nah, oleh sebab itu di dalam Injil Lukas, pada waktu Lukas berkata, Roh Tuhan ada padaku. Dan apa yang terjadi pada waktu Roh Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus? Maka Tuhan itu mengabarkan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah, orang-orang yang takut. Dan ini adalah spirit daripada Natal. Jadi jangan takut karena kesukaan yang besar itu datang padamu. Wow, keren. Ini menarik ya. Baru pertanyaan pertama menarik karena jelas ya, jangan takut. Kalau tadi kita udah dengar penjelasan dari para narasumber, dan saya boleh kutip statement dari Pak Edi berkata, ini ketakutan itu ya tadi Pak Bambang juga tadi, Yesus datang tidak memberikan ketakutan karena untuk orang yang dianggap tanda petik direndahkan, gak dianggap, dia justru hadir. Nah, statement dari Pak Edi berkata gini, siapa juru selamat Anda? Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2026, ya kan? Kita nggak tahu. Orang bolehlah memprediksi bla 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 bla, tapi kenyataannya juga kita nggak bisa pastikan. Tetapi Desember ini, 2025, jangan takut. Dan satu hal mungkin yang penting bagi kita semua, jangan salah pilih juru selamat. Karena juru selamat kita yaitu Yesus tidak memberikan ketakutan. Kalau hari ini kita mungkin dalam keadaan tidak dianggap, jangan takut. Dia ada bersama dengan kita. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Iya, Pak. Ini adalah momen di mana kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka saya percaya waktu kita membuka hati dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan memberkati kita dengan kesukaan besar. Ya, dengar ya Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali. Jangan salah pilih juru selamat. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan acara ini dengan suami, istri, atau sama pengerja, atau mungkin Anda yang pekerja, ayo yakinkan diri Anda, saya tidak akan salah pilih. Juru selamat saya adalah Yesus Tuhan. Yesus Kristus. Titik. Amen. Ya, baik. Pak, tadi Bapak berkata bahwa sukacita itu kan kehadiran Yesus itu bagi orang terpinggirkan. Ya kan, kayak gembala ataupun tadi perempuan. Natal ini adalah berita ilahi, Pak. Dan berita sukacita yang melintasi batas-batas daripada manusia itu sendiri. Di mana sukacita itu bukan hanya untuk Yerusalem saja. Dan juga bukan hanya untuk gereja tertentu saja. Tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, saya akan kutip Pak, ada kalimat di kitab Lukas pasal 2:10b berkata begini, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan di kitab yang lain, di kitab Yesaya pasal 52:7 berkata begini, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, berita malaikat ini kan bersifat global, universal. Sekali lagi bukan untuk golongan tertentu saja. Siapapun itu, ini Tuhan berikan untuk semuanya. Pertanyaan gini Pak, apa beda sukacita ilahi dan kebahagiaan duniawi? Bagaimana kita ini atau pemirsa sebagai umat beriman bisa menularkan sukacita itu sendiri kepada orang-orang yang sedang kehilangan harapan, kehilangan semangat, kehilangan hal-hal yang lain yang ada di sekitar pemirsa yang menyaksikan acara ini Pak. Nah, disinilah amanat agung itu harus kita perhatikan kembali. Bahwa penyebab daripada penderitaan yang dialami oleh seorang itu kan berasal daripada dosanya. Daripada terpisahnya dia itu dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu gereja itu memiliki suatu tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik ini. Menyampaikan kabar baik ini. Supaya masyarakat yang ada sekeliling daripada gereja itu bisa mendengar kabar baik, membuka hatinya dan menerima Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan memberi diri mereka itu untuk dibaptis. Nah, ini adalah tugas yang harus
Nah, dilakukan oleh gereja dan gereja harus kembali lagi kepada pelayanan seperti ini. Yaitu memberitakan pengampunan dosa, memberitakan pertobatan, dan kemudian memberitakan baptisan kudus. Dan yang kedua, setelah kemudian gereja menyampaikan kabar baik ini, nah maka gereja itu wajib untuk mengajar jemaatnya untuk mereka juga berani memberitakan kabar baik ini kepada masyarakat yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi waktu di kantor mereka juga bersaksi tentang Kristus. Pada waktu mereka di sekolah mereka bersaksi juga. Nah, dimanapun kita berada, maka disitulah tempat di mana kita bersaksi. Nah, mengapa? Karena begini, Ben. Di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18, ada satu janji Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, jadi baik atau tidak baik waktunya, beritakan Injil. Beritakan kabar baik itu. Karena kalau kamu memberitakan kabar baik, maka percayalah, dari dalam hati kamu nanti akan mengalir. Itu aliran air kehidupan. Wow, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Pak Edi? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang dan saya mengutip khotbah beliau beberapa waktu yang lalu. Ada perbedaan memang antara kesukaan ilahi itu dengan kebahagiaan atau kegembiraan. Ada istilah joy and happiness. Itu dia, joy and happiness. Nah, banyak orang belum mencapai kesukaan yang berasal dari Tuhan, yaitu sukacita. Padahal Tuhan ini menawarkan dan Tuhan ini kemudian memberikan sukacita itu. Banyak orang hanya fokus sampai kepada kesenangan, kegembiraan, happiness saja. Pada waktu orang mengejar prestasi, maka kemudian kehidupan sosialnya berubah. Pada waktu dia kemudian mulai naik, gajinya naik, kemudian kehidupannya naik, dia berhenti dan dia berkata ya cukup dengan semuanya ini sampai dengan batas kebahagiaan dan kegembiraan aja. Dan kemudian ada orang-orang yang bisnisnya kemudian wah tiba-tiba naik, dia berkata wah inilah sebuah kebahagiaan. Tapi pada waktu semuanya itu turun, jadi misalnya gajinya turun, bisnisnya juga turun, apakah kemudian dia tetap ada bisa bersuka cita tidak? Nah, itu kita bisa lihat. Sehingga ada perbedaan yang begitu jelas antara joy dan juga happiness. Nah, Tuhan ini tidak hanya menawarkan kita itu ada dalam kebahagiaan, kegembiraan dalam tanda kurung ya, hanya sekedar happy saja. Tetapi Tuhan itu memberikan sukacita, joy. Inilah yang kemudian ditawarkan, inilah yang dijanjikan, inilah berita yang kemudian disampaikan. Nah, bagaimana pada waktu kita ini kemudian bertemu dengan orang-orang yang memerlukan pengharapan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang kehilangan pengharapan dalam hidup. Dan kita banyak sebetulnya bertemu dengan kondisi keadaan yang saat ini nih dunia itu mengalami keadaan yang seperti ini. Bersaksi, memberitakan kabar baik itu adalah sesuatu yang akan membawa orang itu kemudian mencapai kesukaan yang datang dari Tuhan. Beritakanlah Injil, bawalah orang itu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, karena koneksi kita dengan Tuhan itu akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Bagaimana Pak Robert? Dalam Filipi pasal 4 ayat 4, kita biasa membaca ayat itu yang berkata, bersukacitalah. Ya. Sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Ini Paulus
memakai istilah yang luar biasa. Di situ pakai kata kara. Dalam bahasa Yunaninya kara. Dia bicara tentang sebuah sukacita. Walaupun English translation menggunakan kata rejoice. Tapi ada juga yang pakai kata joy. Rejoice and joy. Ini kara ini tentu beda dengan happiness yang Pak Edi dan juga saya sering dengar Pak Bambang juga belakangan ini juga Bapak sering bicarakan dua kata ini. Ya memang beda. Kalau kara, kalau sukacita yang besar itu tidak datang dari keadaan. Tidak datang dari lingkungan kita, tapi datang dari dalam. Tentu dari dalam, seperti yang Pak Edi tadi katakan, ini tidak lepas daripada hadirnya Kristus. Jadi kalau kita memang punya Kristus, maka pasti kita punya joy dalam segala keadaan. Kebahagiaan duniawi lahir dari keadaan, tetapi sukacita hati ini itu datang dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kebahagiaan duniawi sifatnya sementara, sesuai dengan keadaan, kondisi, datang dan pergi. Tetapi sebenarnya kalau sukacita dari Tuhan, itu baik dalam keadaan yang seperti apapun, ada kekuatan yang Tuhan berikan, ada suatu semangat yang Tuhan berikan untuk kita optimis terhadap hari depan kita semua. Ya. Ini menarik juga ya Bapak-Bapak dan para pemirsa, di mana kalau tadi yang pas poin pertama Pak Bambang, Pak Edi, Pak Narasumber, yaitu Pak Robert berkata bahwa Yesus itu memberikan damai, sukacita. Kita menerima artinya sesuatu yang luar biasa kita bisa terima. Ya masa iya sih kita dapat sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat, kita nggak mau sharing buat orang-orang. Ya jangan gitu juga lah ya Pak ya. Artinya ketika kita dapat, istilahnya kalau kita dunia aja dapat mungkin menang lotre katakan begitu, dia pasti akan mentraktir teman-temannya. Ya dapat juru selamat, dapat kepastian hidup kekal, masa kita nggak mau bagi, ya kan? Kita dapat sesuatu yang besar, kita dapat sesuatu yang spesial. Ayo, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Robert berkata, ini waktunya kita memberitakan sukacita itu sendiri. Beritakan Injil. Damainya Tuhan, beritakan kabar sukacita itu bagi orang lain. Karena pada waktu kita dapat sukacita, kita beritakan sukacita kepada orang lain yang belum menerima Yesus, belum menerima Juru Selamat itu, maka kita mencatat surga juga bersukacita. Satu orang selamat, seisi surga itu bersukacita. Jadi dunia dan bumi sama-sama bersukacita, Pak. Baik ya, Bapak-bapak, pemirsa. Jadi sukacitanya jangan diambil sendiri. Jangan untuk kepentingan sendiri juga, ya. Baik, yang ketiga ini buat Pak Robert mungkin ya. Pak Robert, Bapak sebagai teolog. Dalam Lukas pasal 2:10 Alkitab ini mencatat ada kalimat kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ketika malaikat berkata bahwa sukacita besar itu untuk seluruh bangsa, ya, dan ini bukan pengumuman teologis semata-mata, tetapi seolah-olah ini sebagai pernyataan yang sangat revolusioner. Kesukaan untuk seluruh bangsa, di mana kasih Allah itu nggak eksklusif, sekali lagi bukan hanya untuk gereja tertentu, bukan untuk kalangan tertentu, tapi inklusif untuk seluruh dunia, siapapun dia, kan begitu ya Pak? Nah pertanyaannya gini Pak, bagaimana gereja itu dapat menjadi solusi agar sukacita itu menjadi nyata bagi orang lain. Bukan hanya dalam komunitas sendiri, tetapi juga dalam kehidupan bersama dengan sesama. Dan yang seperti terakhir ini Pak, apa cara kecil yang bisa kita lakukan agar pesan sukacita besar itu menjadi nyata bagi orang lain? Ya, jadi bagaimana gereja dapat menjadi solusi ini memang bukan pertanyaan yang mudah ya. Pasti kita akan saling melengkapi, tetapi saya melihat ada 3 hal yang penting sebagai sebuah gereja. Gereja tidak hanya dibatasi dengan gedung gereja kita sendiri, tetapi gereja itu harus hadir di masyarakat. Maka saya mau pakai ada 3 istilah yang saya pakai di sini untuk menjelaskan solusinya. Solusi yang pertama adalah gereja harus menjadi gereja yang presence, hadir. Jadi hadir, gereja harus mengetahui bagaimana problem-problem yang ada di sekitar gerejanya. Jadi gereja dengan singkat, gereja harus menjadi gereja yang presence, hadir. Kemudian yang kedua, gereja harus menjadi gereja yang compassionate.
gereja yang punya belas kasihan. Seperti Kristus sendiri, Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Berulang-ulang di dalam Alkitab, dalam kitab Injil khususnya, Yesus penuh dengan belas kasihan. Jadi presence, kemudian gereja menjadi gereja yang compassionate, gereja yang berbelas kasihan, yang menyembuhkan. Dan yang ketiga adalah tentu gereja adalah harus menjadi gereja yang actions. Gereja yang bertindak, gereja yang tidak hanya mengatakan we love you. Tidak hanya mengatakan kami mengasihi kamu. Tetapi gereja harus mengatakan bahwa kami ada di sini untuk kamu. Jadi saya pikir itu salah satu solusi. Fungsi gereja kita itu harus berada di luar. Ya itu kira-kira mungkin ditambah dengan Bapak-Bapak. Terima kasih. Bagaimana? Ya, sukacita itu adalah buah roh yang kedua. Ya. Karena dari 9 buah roh, maka setelah kasih itu adalah sukacita. Ya. Jadi Tuhan pernah janji bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya yang kudus ke atas setiap manusia. Jadi tugas daripada gereja adalah berdoa supaya Roh Kudus itu memenuhi kehidupan daripada jemaat, dan ini doa saya tiap hari. Ya, karena begini, di dalam Injil Lukas, maka doa Bapa kami itu ditutup dengan kalimat begini, jika Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, lebih-lebih lagi Bapa yang dari surga. Kalau kamu minta roti, dia tidak akan memberikan ular dan kalajengking. Tapi Bapa yang di surga akan memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dan yang terbaik yang dia miliki itu adalah Roh Kudus. Nah, dengan kata lain, maka kita itu dipanggil untuk berdoa. Supaya jemaat dipenuhi, masyarakat dipenuhi, orang-orang di sekitar kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memberikan sukacita yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Yakni satu kesukaan yang ada di dalam kehidupan kita yang mengalir keluar seperti aliran-aliran air kehidupan. Jadi bukan sesuatu yang dari luar ke dalam, tapi sukacita yang ada dari dalam itu keluar. Nah, hal yang kedua yang menjadi kunci daripada gereja itu untuk menjadi berkat agar pesan sukacita besar itu menjadi nyata buat orang lain. Nah, kembali lagi, katakan firman, kabarkan firman, dan sampaikan firman. Nah, kenapa? Karena Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, di dalam Injil Yohanes maka dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita bisa hidup di hadapan Allah? Nah, maka kita perlu mendorong dan menginspirasi jemaat itu untuk membaca firman Tuhan. Karena waktu dia membaca, dia merenungkan firman Tuhan, maka sesungguhnya dia itu memposisikan hidupnya untuk berada di hadapan Allah. Dan waktu dia berada di hadapan Allah, maka pada waktu itu sukacita yang berlimpah-limpah, nah itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi posisi hidup kita ini penting. Saya percaya orang yang hidupnya dekat Tuhan, hatinya cenderung kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh segala sesuatu juga yang daripada Tuhan. Tapi kalau posisinya salah, nah maka percayalah yang dia lihat itu yang jelek. Yang dia pikirkan itu juga jelek. Yang dia katakan juga adalah suatu yang jelek. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan Natal ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk mereview lagi seluruh hidup kita. Hari ini kita ada di mana? Saya berharap hidup kita tetap ada di hadapan Tuhan. Oh, menarik. Bagaimana Pak Edi? Ya, luar biasa Ya. apa yang disampaikan oleh Pak Robert dan juga oleh
Gembala Pembina kita Pak Bambang, saya hanya nambahkan, gereja harus memiliki hati dan juga pikiran yang sama seperti apa yang ada di dalam Kristus. Kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya dalam Natal ini, supaya orang lain juga mengalami sukacita yang besar, maka kita perlu hidup untuk membagi. Kita perlu berbagi kasih kepada mereka, supaya kemudian mereka juga mengalami sukacita yang besar yang gereja alami, yang orang-orang yang udah percaya, yang orang-orang yang sudah memegang Kristus dalam hidupnya, itu kemudian hidup di dalam sukacita. Oleh karena itu kita di Natal ini selalu memiliki program-program di mana kita itu membagi. Ada pelayanan-pelayanan, ada kegiatan-kegiatan di mana kita itu kemudian mulai mengumpulkan sembako dan kemudian mengajak semua jemaat untuk terlibat di dalam aksi sosial ini, dan kita kemudian mulai membagi. Tujuan daripada membagi ini itu adalah kita itu mengingatkan kepada semua orang yang memperoleh bahwa di Natal itu ada sukacita yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang. Dan ini bukan hanya untuk orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja, tetapi ini juga untuk orang-orang yang di luar daripada lingkungan gereja. Karena saya percaya bahwa Natal itu adalah hari, bulan di mana setiap orang akan kemudian diingatkan tentang karya daripada kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini yang membawa sukacita. Nah, kiranya ini yang menjadi doa kita di Natal ini, waktu bagi setiap orang itu untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada sukacita yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Menarik loh Pak. Ini ada saya ambil konklusi 2 statement. Yang pertama Pak Bambang tadi berkata, pastikan bahwa kita itu ada di hadapan Tuhan. Dengan baca Alkitab, mendorong jemaat untuk baca Alkitab. Dan untuk orang tadi Pak Edi berkata bahwa berbagi kasih bukan hanya untuk kalangan jemaat, tetapi di luar jemaat. Mungkin ada NB-nya Pak, note catatannya bahwa waktu berbagi kasih, tujuannya bukan untuk mengambil itu kepada kelompok kita, masuk menjadi gereja kita. Tetapi tadi Pak Edi sudah sampaikan bahwa mengingatkan kembali, ini loh ada sukacita. Ya, bukan untuk saya kasih, ayo kamu harus jadi anggota gereja saya. Bukan, ya, bukan. Tetapi mengingatkan kepada orang lain, ini loh Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ini saya mohon izin loh Pak, saya tadi tiba-tiba tertarik begitu, ingatnya begitu. Baik, Pak, ini pertanyaan keempat, Bapak sebagai gembala nih Pak. Ya. Para gembala itu kan tidak hanya menyimpan pengalaman surgawi itu untuk dirinya sendiri. Ya, Alkitab mencatat mereka itu juga menjadi saksi. Bahkan ngomong kepada Herodes, ini juru selamat datang bla 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 bla. Dan ini menunjukkan bahwa divine connection yang sejati itu selalu melahirkan divine mission. Nah, di sisi lain sukacita yang diterima dari Kristus itu nggak boleh berhenti di hati kita saja, tetapi itu harus terpancar ya lewat tindakan kasih yang tadi Bapak sudah sampaikan, lewat pelayanan dan solidaritas terhadap sesama. Pak, Bapak kan sebagai gembala nih Pak. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana gereja dan setiap orang percaya itu dapat menjadi pemberita Injil yang membawa kabar damai di dunia yang hari-hari sedang terluka Pak? Iya. Jadi cara kita kemudian membawa kabar damai kepada orang yang lain, yang pertama-tama ini, itu kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan sulit untuk menceritakan kabar damai kepada orang lain. Akibat daripada dosa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Dan bahkan yang kedua, hubungan kita artinya damai dengan diri kita sendiri
itu putus. Nah kalau kita tidak damai dengan diri kita akan sulit untuk menceritakan dan membawa berita damai itu kepada orang lain. Hari-hari ini kita menemukan ada begitu banyak orang yang mengalami kesulitan untuk kemudian bersaksi, menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Karena salah satunya adalah dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, ya. Jadi gini, sebelum kita menjadi pembawa kabar damai di dunia yang sedang terluka ini, nah maka kita harus sembuh dulu dari luka batin kita. Karena selama kita masih hidup, Ben, nah ada ayat Alkitab dari kitab Amsal yang mengatakan besi akan menajamkan besi, manusia itu akan menajamkan manusia. Jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini, pasti itu akan ada gesekan, pasti akan ada benturan satu dengan yang lain. Itu kita nggak bisa hindari. Namun sikap hati kita dalam menghadapi gesekan dan benturan itu sangat menentukan. Nah saya percaya apabila seseorang itu memiliki Roh Kudus dalam hidupnya dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi, kekuatan untuk mengasihi, dan kemampuan untuk menguasai diri, untuk mengontrol diri. Sehingga sekalipun ada gesekan, ya, itu tidak sampai kemudian berbenturan. Karena kita bisa menahan diri dan kita bisa melupakan mengampuni oleh karena kasih yang melebihi kebencian kita. Nah jadi sebelum seorang itu menjadi pemberita Injil, maka dia harus tadi dikatakan oleh Pak Edi berdamai dengan dirinya, yaitu dia harus bisa mengampuni kesalahan masa lalunya dan juga dia harus bisa mengampuni orang lain. Nah pada waktu seorang itu mampu untuk bisa mengampuni kesalahan dirinya sendiri dan kesalahan orang lain, saya percaya pada waktu itu dia juga mampu untuk memberitakan Injil. Karena inti daripada pemberitaan Injil itu adalah pengampunan dosa. Nah kita mesti kembali ke sana. Dan saya kira Natal ini waktu yang paling tepat buat kita untuk kembali kepada orang tua, memperbaiki hubungan dengan orang tua, kembali kepada suami, kepada istri, kepada anak, dan kita memperbaiki hubungan ini. Kita saling mengampuni sehingga kasih dan damai Natal itu ada pada kita. Terima kasih Pak. Bagaimana Pak Robert? Cukup lah ya. Iya, saya pikir cukup. Sama, saya aminkan betul. Kita harus menjadi orang-orang yang membangun jembatan kepada masyarakat, kepada orang lain. Kita tidak membangun tembok-tembok pemisah. Saya pikir, tapi apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi sudah cukup. Please, go ahead. Ini mungkin menjadi perenungan buat kita. Hari ini sepanjang bulan Desember ini Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa berdamai dengan diri sendiri, selesai dulu dengan diri sendiri, baru selesai dengan Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, aduh rasanya sakit sekali. Aduh rasanya, atau mungkin di antara pemirsa berkata, kalian belum pernah ngalamin sih, Bapak belum pernah ngalamin sih. Tapi tadi jelas, Pak Bambang, Pak Edi berkata, ayo. Cuman satu yang bisa menyembuhkan, yaitu Tuhan. Sekali lagi, kalau sakit, datanglah kepada tabib, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku yang untuk memberitakan sukacita itu sendiri. So tadi saya kutip lagi omongan Pak Bambang, berkata ini waktunya kita kembali kepada keluarga. Ayolah Pak, ayo kembali kepada istri masa muda. Bu, kembalilah kepada suami. Ayolah para orang tua, kembalilah kepada anak-anak. Ini unik Pak, kalau saya sebagai orang Batak, tanggal 31 Desember itu unik. Kenapa itu disebut hari penghakiman?
orang tua, oh kau sepanjang tahun ini begini, kau sepanjang tahun ini, sepanjang ini begini. Udahlah para orang tua, kita rubah. Tahun ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua ketemu dengan anak-anak di malam tahun baru 31 Desember. Jangan ungkit kesalahan orang lain, jangan ungkit kesalahan anak Anda, jangan ungkit kesalahan suami Anda, jangan ungkit kesalahan istri Anda. Ayolah, ini waktunya kita berubah. Kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa mengampuni orang lain. Dan saya percaya orang tua 31 Desember bukan menghakimi tapi melepaskan berkat untuk anak-anak. Supaya 2026 berjalan dengan berkat yang daripada Tuhan. Yes. Nah Pak Bambang, ini terakhir pertanyaan yang terakhir sekaligus closing statement Pak. Saya mau bertanya gini Pak. Apa makna Natal tahun ini bagi pribadi Bapak? Ya, closing statement saya, Natal ini adalah satu momen yang sangat baik buat kita. Ya. Untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Nah, oleh sebab itu di tahun ini marilah kita berkumpul bersama-sama. Nah, untuk berdamai satu dengan yang lain dan sebagai orang tua kita harus melepaskan berkat buat anak-anak. Supaya perjalanan di tahun yang baru, tahun 2026, maka mereka dibekali dengan kasih Tuhan, dengan damai Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan Pak Edi? Ya, dari saya untuk Natal tahun 2025 dan kemudian memasuki perjalanan di tahun 2026. Saya hanya mengutip dari apa yang disampaikan oleh kitab Nehemia. Kitab Nehemia berkata begini, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi Tuhan itu memberikan sukacita dalam kehidupan kita sebagai tempat untuk kita itu berlindung, sebagai tempat untuk kita itu berlabuh. Dan biarlah ini menjadi pesan untuk kita semuanya. Di tengah-tengah begitu banyak ketidakpastian, goncangan, persoalan, dan segala sesuatu di luar daripada nalar daripada setiap kita. Maka Tuhan itu memberikan sukacita sebagai tempat perlindungan di dalam kehidupan kita. Gimana Pak Robert? Ya, menutup tahun 2025 ini, kesan pribadi saya sebagai salah satu hamba Tuhan yang ikut melayani dan ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah semua perjalanan-perjalanan rohani, hal-hal yang kita bicarakan selama ini itu berbuah dan tidak berhenti hanya bagi diri kita sendiri, tetapi itu mengalir di teman-teman kita sesama, kepada masyarakat di mana kita melayani. Sukacita yang kita miliki hari ini jangan berhenti hanya di diri kita sendiri. Kiranya sukacita itu mengalir di dunia yang terluka. Jadilah pembawa damai, jadilah pembawa sukacita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Oh, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Natal tadi Pak Edi tadi ada angkat ayat di kitab Yohanes 3 ayat 16 juga tadi Pak. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini yang mengaruniakan anak yang tunggal dan sebagainya. Artinya Natal itu Tuhan sendiri yang memperdamaikan dirinya kepada orang yang berdosa. Kepada kita. Mungkin ini perenungan buat kita sepanjang bulan ini para orang tua. Siapapun kita. Kalau Yesus sendiri mau berdamai dengan kita yang berdosa. Pertanyaannya, maukah suami berdamai dengan istri? Istri berdamai dengan suami? Orang tua berdamai dengan anak-anak? Anak-anak berdamai dengan orang tua? Jangan jadikan Natal ini cuma sekedar euforia sesaat saja. Dan selesai itu memasuki 2026 kembali dengan metode yang lama. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang besar untuk kita di sepanjang 2026. Pada bulan ini, mari kita review kembali. Kalau tadi ke para narasumber berkata, ayo ini momen. Dan biarlah momen Natal adalah momen rekonsiliasi. Siapapun kita berdamai dengan siapapun. Tidak ada luka, tidak ada dendam, tidak ada sakit. Karena Tuhan yang sudah berdamai terlebih dahulu dengan kita.
Waktu juga yang memisahkan kita pada kesempatan hari ini. Saya Benyamin Sotang beserta seluruh narasumber dan kru yang bekerja pada hari ini mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Namun sebelum kita mengakhiri pertemuan ini mungkin Pak Edi akan menutup kita dalam doa dan mungkin Pak boleh sampaikan selamat Natal mungkin kepada jemaat atau pengerja pemirsa yang menyaksikan acara ini. Ya, shalom Bapak Ibu, keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Medan Plaza, Gembala Pembina Bapak Pendeta Bambang Yonan, saya Gembala Sidang, dan seluruh rekan-rekan kerja, para pelayan mengucapkan selamat Natal 2025 dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan, dan kita percaya Tuhan menyediakan berkat-berkat dan berkat-berkatnya baru di tahun 2026. Mari kita bertumbuh, mari kita kemudian berkembang di dalam segala hal, karena Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kebaikan dan kemurahannya. Anda tidak perlu takut lagi menghadapi apapun. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan akan menyertai perjalanan kehidupanmu. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu. Menutup daripada tahun ini, kiranya berkat, damai Natal, sukacita Natal, sejahtera Natal turun dalam kehidupan daripada umat-Mu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak bertemu dengan Tuhan. Tidak seorang pun di antara kami yang hidup dan tanpa memperoleh pertolongan. Kami tahu Tuhan hadir sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati seluruh keluarga kami. Kami boleh hidup dalam keharmonisan. Kami hidup di dalam kasih di antara keluarga kami. Hubungan antara orang tua dan anak, semuanya berada dalam keadaan yang baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih dan cintai. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Tuhan berkenan untuk menolong. Dan Tuhan berkenan untuk memberikan perlindungan. Kami berdoa kiranya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga demi keluarga kami. Kami bersyukur untuk berkat daripada talk show yang boleh kami dengar saat ini. Kiranya memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkah di dalam langkah sukacita yang datang dari Tuhan. Kami membuka hati kami. Roh Kudus berkenanlah untuk tinggal dalam kehidupan kami. Roh Kudus berkenanlah untuk membanjiri kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Kami boleh memberitakan kabar baik kepada begitu banyak orang. Kabar sukacita tidak hanya kami miliki. Tetapi kabar ini juga boleh didengar dan dinikmati oleh orang-orang lain. Kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yaitu membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa berkati kami dengan berkat-berkat yang tanpa batas. Karena kami percaya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan adalah kesukaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk saat ini. Dan kami akan menutup pertemuan daripada talk show ini dengan berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai perjalanan kehidupan dan keluarga daripada Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.